Kesuksesan film Jumbo menjadi salah satu film Indonesia terlaris sepanjang masa, bukan hanya pencapaian artistik tapi juga penanda kuat bahwa potensi film dan sumber daya manusia perfilman lokal memiliki daya saing yang nyata di kancah internasional. Dengan cerita yang relevan, pendekatan visual yang memukau dan juga teknik produksi yang tidak kalah dengan film global, film Jumbo membuktikan bahwa karya anak bangsa mampu menjangkau hati penonton luas, melampaui batas geografis dan budaya. Kolaborasi yang solid antara sutradara, penulis, animator, dan tentu saja seluruh tim produksi menunjukkan bahwa kualitas bukan lagi hak eksklusif industri luar negeri. Lalu apa sebenarnya kunci kesuksesan film Jumbo dan bagaimana pencapaian ini bisa menjadi momentum penting untuk mendorong animasi lokal naik ke level yang lebih tinggi? Insight akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Di tengah renesans industri perfilman Indonesia, Jumbo melesat menjadi salah satu karya anak bangsa yang berhasil menoreh berbagai rekor. Sejak dirilis pada 31 Maret 2025, Jumbo telah mencapai lebih dari 1 juta penonton di minggu pertama penayangan, menggeser film Si Juki the Movie panitia hari akhir dari posisinya sebagai film animasi Indonesia terlaris. Tidak berhenti di situ, Jumbo juga berhasil menyalip rekor sejumlah film-film animasi internasional, di antaranya sebagai film animasi terlaris di Indonesia yang dipegang Frozen 2, dan juga menyusul film Mekamato Movie dari Malaysia sebagai film terlaris Asia Tenggara. Aku mau minta tolong. Pencapaian yang diraih Jumbo menunjukkan film animasi bukan hanya tontonan bagi anak-anak. Melalui pengemasan cerita yang apik dan visual yang menarik, animasi bisa menjadi medium yang efektif untuk mengeksplorasi dan menyampaikan cerita kepada audiens dari segala usia. Selain itu, kesuksesan Jumbo juga membuka pintu bagi industri animasi lokal yang terus berkembang, memberikan prospek yang baik bagi animator lokal, serta menyediakan wadah untuk menciptakan karya yang dapat bersaing di skala global. Di balik pencapaian film Jumbo tersimpan potensi besar dari para talenta lokal, mulai dari animatornya, penulis naskah, sutradara, hingga teknisi dan kreator visual yang bekerja dengan standar global namun tetap membawa identitas lokal. Kini yang dibutuhkan adalah dukungan ekosistem yang berkelanjutan seperti kebijakan yang proaktif, akses pendanaan, ruang kreatif yang inklusif, serta promosi lintas negara yang strategis. Dengan dukungan tersebut, Indonesia bukan hanya pasar bagi film internasional, tapi juga bisa menjadi pusat produksi kreatif yang menginspirasi dunia. Lalu seperti apa sebenarnya kunci di balik kesuksesan film Jumbo yang kini menjadi salah satu film Indonesia terlaris sepanjang masa? Di studio saya sudah ditemani Rian Adriandi sebagai sutradara film Jumbo dan juga Bintang Rizky Utama selaku Animation Supervisor film Jumbo. Halo Rian, halo Bintang, Halo. apa kabar? Oh, baik Mbak Desi. Luar biasa, Terima ini kasih sebenarnya sudah Gen milenial semua ya? Atau udah Iya. masuk Gen Z ya? Masih milenial. Masih sih. milenial. Pak. Masih milenial. First of all ya, Iya. ini Rian dan juga Bintang, congratulations, luar biasa. Saya sendiri sudah menonton, Terima kasih. bawa si kecil-kecil, honor. and they love it. Iya. Mereka suka banget, dan saya Amin. pribadi sebagai penonton animasi, biasa nonton Disney, nonton Pixar, ini tidak ada istilahnya, ini rasanya seperti menonton film dengan standar internasional. Aduh, amin, Ceritanya, terima emosinya, semua narasinya dan juga tentu saja animasinya luar biasa. Jadi Terima selamat. kasih. Sekarang Terima sudah berapa, ini kita masih di bulan Mei ya? Iya, masih di hari ke-40 sekian, ini udah 9,62 9,62 juta penonton, ya luar biasa. Dan ini masih tayang ya? Kira-kira Masih sampai tayang. kapan tayang di bioskop? Ya, semasa dia masih ramai, itu masih akan bertahan lama di bioskop. Dan sekarang animonya masih banyak? Masih ada, perharinya masih di atas 100 ribuan 100 ribuan ya? Ya. Wow, kira-kira ada target nggak yang ingin dicapai?
Eh, It's ya record breaking target. betul, gitu. kalau sudah di sini kayaknya pengennya 10 juta. 10 juta penonton. Seharusnya 10 pengen. juta nggak terlalu susah kalau Ya, kita Amin, masuk. amin. Iya, dan tentu saja katanya mau dibawa ke Beberapa negara. beberapa negara. Betul. Oke. Tapi Rian ini sebagai sutradara ya, saya tanya dulu ini mungkin bisa cerita sedikit latar belakangnya dan juga visi, misi dan inspirasi dari Jumbo. Jadi sebenarnya latar belakangnya adalah kita terpantik dari sebuah data bahwa konten yang dianggap oleh keluarga Indonesia dianggap baik dan relevan untuk anak dan keluarga Indonesia itu sangat minim sekali, Mbak. Bahkan di bawah 1%. Sementara industri film berkembang dengan sangat pesat, tapi hampir tidak ada atau sudah lama sekali kita tidak memiliki film keluarga di mana pengalaman menonton itu bisa menjadi pengalaman kolektif bersama-sama gitu. Karena kan ketika rating umurnya adalah film dewasa, anaknya nggak bisa dibawa. Tapi ada juga persepsi bahwa mungkin kalau film animasi untuk anak-anak tidak menarik untuk orang dewasa. Nah, dari terpaparnya data ini kita terpikir bahwa kita sebagai seorang storyteller, kita sebagai seorang kreator, kita punya privilege-nya gitu untuk menghadirkan sesuatu yang sudah sangat dirindukan oleh keluarga di Indonesia. Akhirnya kita berpikir sepertinya medium animasi akan menjadi medium cerita yang tepat gitu, karena dia secara penggambaran visual bisa sangat menarik untuk anak-anak, tapi juga bisa menyampaikan tema-tema atau makna-makna yang sebenarnya kita sasar untuk orang dewasa, tapi dengan cara yang lebih lembut, dengan cara yang lebih simple, tanpa menyederhanakan poin yang mau kita sampaikan, itu nilai-nilai values, kekeluargaan, kebaikan, mengenai empati, friendship. Ya. Nah, kalau dari ceritanya itu sendiri ya, Rian mungkin ini sebagai sutradara dari proses penulisannya, kemudian apa kira-kira yang memicu tema yang ini kan Jumbo ini kan ada Don namanya, dia yang agak gembrot dan sering dibully. Ini mungkin ada referensi dari. Jadi ketika kita memutuskan untuk membuat film animasi, kita tahu bahwa medium animasi ini sangat mudah sekali dalam tanda kutip menjebak kreatornya untuk membuat sesuatu yang terlalu imajinatif. Sementara kita pengen membuat sesuatu yang dekat dengan penontonnya, yang relevan gitu. Akhirnya kita pada saat proses kreatif kita istilahnya FGD, Mbak, Focus Group Discussion, kita ngobrol, kita berbincang dengan para keluarga, para anak-anak, apa sih yang menurut kalian resahkan hari ini gitu. Dan ternyata unfortunately sedihnya masih banyak praktik perundungan di usia anak-anak gitu di sekolah, dan anak-anak ini banyak yang bilang bahwa mereka kurang merasa punya ruang aman untuk bercerita atau untuk stand up gitu. Sementara yang dewasanya sendiri gitu, terutama mungkin yang dari millennials ya gitu, banyak yang merasa perubahan transisi ke adulthood ya, masa dewasa itu ternyata tidak semudah yang mereka kira, sehingga mereka nostalgia akan zaman-zaman yang lebih sederhana gitu, Mbak, yang maka masih bermain bersama teman-teman dan segala macam. Akhirnya dua rasa ini yang menurut kita sangat penting untuk diejawantahkan dalam satu cerita yang mengaitkan keduanya. Barulah kita rumuskan cerita Jumbo. Ya, jadi anak juga menikmati, mungkin betul. dengan interpretasinya sendiri, sementara orang tuanya juga menikmati menontonnya sambil bernostalgia gitu. Tapi kalau setelah hampir 10 juta orang ini menonton sekarang, kira-kira apa feedbacknya atau reaksinya dan komentar yang mungkin menurut Ryan ini ini this film is kena gitu ketika sasarannya. mungkin kalau dilihat di sosmed itu ternyata muncul ada gerakan hashtag buzzer Jumbo gratis. Jadi mereka dengan sukarela pengen ngajak semua orang nonton Jumbo, dan itu rentang usia gitu. Kemudian kita merasa bahwa akhirnya ternyata yang kita buat ini punya makna adalah setelah kita melihat banyak sekali sekolah-sekolah nobar, komunitas-komunitas nobar, guru dengan sekolahnya, ada bahkan yang di Purwokerto nyewa 47 angkutan umum untuk field trip nonton Jumbo. Bahkan ada yang karena udah diumumin tayang Lebaran dari bulan Ramadan, mereka udah menyisihkan setiap hari Rp2.000 untuk bisa beli tiket. Tapi kalau feedback yang saya senang adalah banyak yang bilang orang tua anak-anaknya engage nontonnya, dan mereka lebih kalem menyimak karena sepanjang film full bahasa Indonesia. Jadi mereka tidak ada distraksi untuk lihat subtitle. Jadi mereka memahami ceritanya, memahami karakternya karena menggunakan bahasa yang sehari-hari mereka mendengarkan gitu. Jadi dan bagaimana animasinya juga secara visual tetap
memberikan identitas bahwa ini tuh terjadi di Indonesia, lokalnya terasa. Warna lokalnya itu kena gitu. banget, jadi lingkungannya ini sangat familiar ya, Iya. khususnya bagi ya orang-orang Indonesia ya. Iya. Tapi Bintang, ini kan Anda sebagai animation supervisor, ketika pertama kali dilibatkan untuk proyek ini, bisa cerita sedikit dan apa yang membuat Anda merasa bahwa oke, saya ingin menjadi bagian dari Jumbo? Oke, jadi tahun 2023 saya itu masih belum terlibat sama Visinema. Yaitu masih terlibat sama sebuah studio animasi juga yang diajak kerjasama sama Visinema untuk menggarap Jumbo. Dari awal saya udah tekenin ke teman-teman yang di atas untuk kita harus ambil Jumbo, kita harus ambil Jumbo gitu kan. Dan begitu tahun 2023 begitu udah masuk production, akhirnya Rian dan timnya datang bawa animatik, sebuah apa ya, jadi sebelum filmnya jadi kita lihat, kita dikasih lihat proof of conceptnya dulu, berupa kira-kira nih filmnya nih bakalan kayak gini loh gitu kan, secara timing, dialog, terus hasil VO yang udah di take juga gitu Look and kan. feel-nya mungkin Feel-nya juga. udah diedit sedemikian rupa Blueprint supaya kami ketika mau mengerjakan udah kebayang oh filmnya kayak begini gitu, dan kita nonton bareng-bareng dan kita ngerasa kayak oh teman-teman Visinema bener-bener menuangkan seluruh hatinya gitu ke project ini gitu. Jadi kayak kami ngerasa ada sebuah obligasi yang lebih dari hanya sekedar perjanjian kontrak. Kita jadi ngerasa kayak oh kita harus sama sayangnya kayak mereka gitu. Jangan sampai upayanya mereka atau apa namanya jerih payahnya mereka tuh jadi sia-sia juga gitu. Kita harus bener-bener make this feels like our own child Your gitu. own Jadi kita project, jadi kita punya sense of belonging juga terhadap projectnya gitu kan. Itu jadi kayak kami ngerasa it has to be good gitu. Tapi dari awal terasa nggak, wow ini akan menjadi sebuah proyek yang besar dan istilahnya a lot will hang on the success ya. Jadi kan kuncinya kan karena ini animasi kan memang jadi animation aspek. Kira-kira apa? Sudah ada kebayang saat itu bentuk animasinya seperti apa? Ini kan banyak kita lupa ya mereka karakter animasi karena ini karakter yang punya karakter yang secara manusia itu hidup gitu. Itu bagaimana tantangannya dalam menerjemahkannya? Menariknya bahkan dalam bentuk animatik kita kan nonton itu tuh bener-bener kita udah kebayang oke nanti filmnya bakalan kayak begini, dan ketika kita nonton tuh ada beat-beat yang memang berhasil nyentuh ke hati kami gitu kan. Pas kita nonton tuh ada momen-momen yang kita juga mau nangis gitu kan, bahkan ada momen ketika di momen pas lagi Don lagi pentas segala macem, itu masih dalam bentuk animatik gambar, tapi kami bisa ngerasain megahnya itu gitu, udah kebayang di kepala kita kayak ini bakalan bagus, ini bakalan oke banget sih, karena pemilihan cerita, delivery actingnya sampai musik-musiknya itu tuh bener-bener ngegugah banget gitu. Ini bener-bener digarap dengan serius, and I know if we want to make this work, we have to deliver our best gitu. Bintang sampai matanya berkaca-kaca. Dan memang ternyata ketika menonton itu kalau pas lampunya hidup itu rata-rata orang itu mengusap-usap. Dan ternyata anak-anaknya sih nggak apa-apa, orang tuanya itu justru merasa sangat tersentuh ya dengan cerita ini. Kita istirahat sebentar Bintang dan juga Rian, tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani kru dari film Jumbo. Ada Rian Andriandi selaku sutradara dan juga ada Bintang Rizky Utama, animation supervisor film Jumbo. Ini karya anak bangsa yang mencetak sejarah perfilman tanah air. Kita harapkan bisa menembus angka 10 juta. Amin. Kalau bisa 15 juta. Waduh, amin sekali. Kalau memang terjadi ini bisa masuk ke sejarah lah, top ini untuk karena untuk meraih 1 juta saja sebenarnya kan di Indonesia ini bukan sesuatu yang sangat mudah ya, perlu effort yang luar biasa. Nah, saya mau kembali tadi proses
pembuatan produksinya, animasinya itu sendiri? Karena ini beda ya, kita bukan film menggunakan manusia, tapi elemen manusianya itu kan ada suaranya, kemudian ada yang membuatnya lah manusianya, tapi secara produk ini kan animasi. Bisa ceritakan sedikit ini prosesnya, apalagi bagaimana cara kerja sih? Ini kan berapa orang yang terlibat, masing-masing itu seperti apa? Karena saya lihat ini merupakan hasil proyek kolaborasi yang luar biasa. Oke. Jadi kalau animation, ketika kita mau mulai mengerjakan animation, kita itu mendapatkan materi hasil voice take VO dulu. Jadi take VO udah di take, karena mereka actingnya justru pas lagi take VO gitu kan. Nah, begitu audionya sudah dipilih, animator mempelajari intonasinya gimana, actingnya gimana, emosinya gimana, supaya animasinya itu bisa believable. Kata kuncinya adalah animator itu harus bisa membuat performance atau acting yang dilakukan oleh si karakter animasi ini bisa dipercaya oleh penontonnya gitu kan. Nah, selama ini kami berkarir sebagai animator, banyak dari kami yang kita tahu acting itu apa, tapi nggak sepenuhnya kita tuh paham acting yang sebenarnya gimana. Ketika kita ngerjain tuh based on intuition aja gitu. Jadi ketika kita udah jalan dengan Project Jumbo, which is ini scale-nya besar sekali gitu kan, dan melibatkan ratusan animator juga. Ratusan ini, persisnya berapa ratus animator? Persisnya 420. Jadi masing-masing punya fokus karakter atau fokus di ada banyak divisinya gitu ya. Salah satunya animator. Nah, kalau saya kan animationnya bagian yang menggerakkannya. Nah, untuk menyamakan persepsi, kita harus sama dulu nih, karena tiap animator tuh punya caranya masing-masing. Nah, since kita bekerja dalam satu proyek yang skalanya besar, kita harus menyamakan dulu nih mindset tiap animator ketika mereka mengerjakannya kayak gimana, apa yang perlu di-approach gitu kan. Kayak apa sih definisi dari acting tuh sebenarnya apa yang dilakukan aktor ketika mereka berakting gitu kan. Artinya kan aktor itu dia berusaha memahami karakter yang ada di ceritanya gitu. Artinya dia mempelajari betul karakter yang sedang dia perankan tuh apa gitu. Dengan kata lain, animator itu juga aktor gitu kan. Makanya tugasnya animator adalah juga sama. Dia harus mempelajari dulu tuh karakternya si Don tuh seperti apa, karakter Nurman tuh seperti apa. Karena tiap karakteristik itu juga akan mendikte bagaimana sikap badan dari si karakter masing-masing atau interaksinya gimana gitu kan. Jadi kayak paling gitu-gitu. susah dalam membangun karakter ini dan membuatnya menganimasikannya itu apa? Karena banyak sekali di sini karakternya dan juga banyak sekali emosi dan raut wajah maupun itu semua menurut saya itu keluar gitu, tidak kaku lah, tidak satu atau dua dimensi, bahkan kelihatan tiga dimensi. Jadi akhirnya yang kami lakukan adalah untuk shot-shot yang memang membutuhkan untuk acting yang intens gitu, akhirnya kami wajibkan untuk animatornya coba guys peragakan gitu. Rasakan emosinya, bahkan kalau bisa coba deh kalian bikin kalian rekam kalian, terus kalian pelajari audionya, coba kalau kalian yang ngedeliver dialognya itu bakal kayak gimana gitu kan. Karena dengan rasa itu, dengan ketulusan itu, kita bisa ngelihat performance-nya itu terasa jujur gitu. Once kita mendapatkan ketulusan dari sebuah performance-nya, nah baru bisa dituangkan dan harapannya itu bisa dipercaya. Dan sangat believable. Nah, Rian ya mungkin bisa. Direction yang waktu itu aku kasih ke banyak, kan di bawah bintang ada banyak sekali animator. Animate apa yang karakter itu sedang rasakan atau pikirkan, bukan hanya yang apa mereka sedang lakukan gitu. Karena seorang animator yang hanya sebuah penggerak hanya penggerak aja, saya punya instruksi, tolong animasikan karakter ini mengangkat gelas merah ini. Mungkin dia bisa gitu, tapi kan itu apa yang karakternya lakukan. Tapi harus animasikan apa yang karakternya sedang pikirkan, karena ketika seorang karakter mengangkat gelas karena dia sangat haus,
berbanding dengan orang yang sedang mengangkat gelas karena dia baru dengar cerita bahwa suami tercintanya kecelakaan, akan berbeda cara mengambil gelasnya. Betul. Nah, Jadi sedetail itu ya. iya, jadi harus paham betul fungsi karakter ini di story sebagai apa. Kemudian dia sedang berakting, misalnya ada satu adegan dia bukan hanya sendiri, dia sedang merespon apa. Dan bahkan aku cukup disiplin gitu, aku memastikan bahwa setiap animator, katakanlah seorang animator mengerjakan adegan 6, dia harus berdiskusi dengan animator yang mengerjakan adegan 5 dan yang akan mengerjakan adegan 7. Sehingga flow emosinya terjaga, dia tahu karakter itu habis dari mana dan ada repercussion apa setelah dia membuat aksi ini berhubungan dengan adegan 7 gitu. Jadi itu mereka harus saling paham gitu. Oke, ini kan berapa 5 tahun ya? Iya. Biasanya kan kalau Iya. kalau saya ingat misalnya Avatar gitu, berapa 9 tahun kalau Iya. James Cameron waktu Iya. itu membuat. Apa yang membuat film ini cukup memakan waktu dan Iya. kira-kira apa yang paling kunci dari kesuksesan Iya. dalam membuat film Jumbo ini? Terima kasih pertanyaannya, karena ini banyak sekali belum diketahui orang umum. Jadi apa yang membuat film animasi itu jauh lebih lama daripada film orang ya, film live action? Karena film live action seperti halnya kamera ini sedang merekam saya, sifatnya merekam. Sehingga kameramen dan aktornya itu berada dalam satu space yang sama, ruang yang sama, dunia nyata. Sehingga apa yang mau direkam selama 1 detik itu akan terjadi dalam 1 detik. Animasi tidak merekam, Mbak Desi. Animasi tidak ada di dunia nyata, semuanya dunia maya yang harus dibuat. Jadi semua yang tampil di layar itu harus dibuat dari nol. Sementara kalau speed film itu umumnya adalah satuannya 24 fps, 24 frame per second. Artinya untuk membuat 1 detik tontonan dibutuhkan 24 gambar yang diputar secara cepat. Nah, karena animasi tidak merekam, tapi speednya tetap 24 fps, sehingga untuk 1 detik tontonan animasi, animator harus membuat 24 gambar. Dan setiap gambar itu harus dibuat. Jadi itu Makanya yang ada betul-betul Jadi itu yang banyak memakan sekali waktu. jumlah animator. Bisa sampai 5 tahun itu karena ya tadi juga dijelasin kita take voice recording dulu, kemudian itu diinterpretasikan animator, baru setelah itu ya dikasih pencahayaan, warna, cahaya, suara dan seterusnya. Itu yang Tapi dalam membuatnya proses lebih ini lama. kan ada cerita, ada awal, ada tengah, dan ada Iya. akhirnya. Dalam membuat satu animasi, apakah dari awal itu sudah betul-betul harus bulat? Ini dari awal, tengah, akhirnya. Iya. Itu sudah istilahnya tidak bisa keluar dari situ. Karena kita tahu kan kalau misalnya sambil syuting film ini bisa ada improvisasi Iya, atau iya. mungkin sutradaranya, oke mungkin kita ambilnya dari angle lain atau kasih ending yang Betul. agak berbeda. Ini bagaimana? Jadi tentunya karena dia tetap film animasi, semuanya tetap berawal dari skenario. Jadi kalau masih ada proses perombakan atau ada input dari produser, itu bisa kita lakukan di fase skenario. Dan tadi Bintang sudah sempat menjelaskan ada fase yang kita sebut animatik. Animatik itu adalah editing di depan yang menggambarkan filmnya seperti apa, tapi belum dengan gambar final, Mbak. Jadi hanya sketsa kasar, tapi sudah dijahit sedemikian rupa dengan sound, dengan editing, supaya kita punya blueprint, oh 90 menit filmnya seperti ini gitu. Nah, sebelum kita masuk production animasi 3 dimensinya, kalau ada input mau take out adegan, mau switching adegan Atau tambah karakter. atau tambah segala macam di fase itu, sehingga nanti ketika sudah masuk production diusahakan seminimal mungkin tidak ada lagi perombakan yang major gitu. Oke, tapi secara keseluruhan melihat hasilnya, kalau kita bagi kita ini kan pengalaman yang luar biasa ya menonton film ya, animasi yang dibuat sendiri oleh teman-teman ya anak-anak bangsa. Tapi pertama kali melihat ini bagaimana? Level kepuasannya itu Rian sebagai seorang sutradara. Happy Jujur nggak? sangat-sangat happy. Bahkan sebenarnya sebelum filmnya mulai, saya tuh bersama 2 produser saya, Anggia Karisma dan Novia, kami sempat keliling Jawa, ke Sumatera, karena selama ini saya sering dengar ada banyak sekali mahasiswa animasi yang lulus dengan skill yang sangat baik, jurusan SMK gitu. Tapi karena industri animasinya belum ada dan belum kuat, mereka berujung punya studio yang service untuk melakukan klientel ke studio luar negeri, cerita luar negeri. Nah, kita scouting lah, kita cari dan kita kumpulkan, kita tahu yang secara kemampuan teknis dan kemampuan storytelling mereka sangat baik. Salah satunya Bintang. Jadi bahkan sebelum filmnya jadi, saya sudah punya keyakinan, saya udah memilih orang-orang yang tepat. Jadi saya punya
optimisme gitu. Iya, oke, mungkin ini kuncinya di kolaborasi, tapi Iya. juga kita maximize talenta yang ada. Ya, ini mungkin nanti kita sambung ya, tapi kita istirahat dulu. Bintang, Bintang juga happy ya dengan hasilnya. Tentu Bangga happy dong. Nangis dia, Mbak. Nangis sampai sekarang masih, Nangis kelihatannya terus. masih sampai sekarang masih nangis. Kita kita istirahat sebentar, Iya. Bintang sama Rian. Jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani kru dari film Jumbo, ada Rian Adriandi, sutradara, dan juga Bintang Rizky Utama. Bintangnya juga, bintang animation supervisor dari film Jumbo itu sendiri. Dan film ini saya rekomendasi ya, perlu ditonton walaupun untuk semua usia, tapi memang dari tua sampai muda ini menurut saya itu sangat bisa mengapresiasi film ini. Buktinya sudah hampir 10 juta ya. Tadi saya sendiri merasa kagum ya, tersentuh ceritanya juga. Ya kuncinya at the end of the day is the story kan. It's a story. Bisa saja animasinya bagus luar biasa, tapi kalau ceritanya nah gitu. Betul. Jadi kuncinya itu ceritanya dan karakter Donnya itu sendiri. Ini based on your character, kayaknya mukanya kan mirip-mirip bulat-bulat. Enggak, ya banyak yang mempertanyakan itu, tapi menurutku itu kayaknya tanpa sengaja sih, Mbak. Kadang-kadang katanya kan seorang seniman tanpa sadar put themselves into the art ya. Mungkin aku tanpa sadar, tapi kalau Don sendiri sih dia bukan biografi aku, bukan. Dia terinspirasi dari memang memoriku masa kecil, kayak aku inget tuh anak-anak di sekitarku seumuran itu yang karakternya seperti Don, seperti Atta. Jadi dia memang Dibully aku, atau mungkin dan- diasingkan. Iya, tapi kalau mungkin ada kesamaannya sih. Aku tuh dekat sama nenek dan memang waktu kecil jarang diajak main olahraga sama teman-teman. Jadi kalau teman-teman lagi main bola, main basket tuh aku nggak diajak, disuruh duduk di pinggir gitu. Oke, tapi tanpa spoiler alert ya, tapi Iya. Jumbo memang sering gak diajak Sering sama nggak temennya diajak, karena betul. mungkin badannya juga terlalu gemuk, Iya. kurang lincah dan Iya. lain sebagainya. Tapi pertama kali menonton hasil karya, sekarang ngomonginnya aja matanya berkaca-kaca. Pertama kali menonton di layar lebar, bawa keluarga, bawa Iya. teman, siapa yang dibawa waktu itu? Keluarga, full satu keluarga. Terus apa reaksinya dan apa reaksi Bintang sendiri melihat, wow, this is my baby up there. Ya, yang lucu adik aku bilang, ini abang gua nih yang bikin gitu. Dia langsung bangga. gitu. Mama sama ayah juga mereka benar-benar ini mereka bangga banget. Itu bikin hati penuh sih dengan ngelihat ekspresinya, dengan mereka ternyata terbawa juga sama ceritanya, bukan karena anaknya yang terlibat bikin, tapi juga bisa nikmatin ceritanya juga gitu. Aku jujur waktu premier nangis. Nangis bener-bener yang Orang tuanya juga nangis. ya kita pelukan. Oh, Rian sendiri gimana? Karena ini your baby too. Iya, sama ini sangat mengharukan ya Mbak, karena buat kami, buat aku juga pribadi, ini bukan hanya kesuksesan Jumbo, ini kesuksesan animasi di industri film Indonesia gitu. 420 kreator itu ketika aku approach pertama kali untuk ajak bikin Jumbo, juga mereka punya mimpi yang sama besarnya. Ya, mungkin yang selama ini tertahan atau belum ketemu industrinya gitu. Makanya aku sangat beruntung sekali bertemu Visinema Studios yang mau ambil resiko ini gitu. 5 tahun pembuatan, 420 kreator. Jadi ketika ini hadir, tayang, apalagi sekarang responnya sangat baik gitu ya. Aku merasa ya Jumbo tuh udah bukan milik kami sebenarnya, udah bukan milik kreator, tapi udah milik penontonnya gitu, udah milik semuanya milik gitu. penonton dan juga bukan saja penonton Indonesia, karena film ini kan akan jalan-jalan ke luar negeri ya. Iya, direncanakan Nah, seperti itu. kunci, kita kembali ke kunci ya, dalam membuat suatu proyek ini dengan begitu banyak orang, bagaimana memilih orangnya dan bagaimana cara berkolaborasi sehingga bisa sukses, karena biasanya kan 1-2 orang saja sudah Betul, betul. banyak Jadi banyak ide yang berbeda. iya, waktu kita memulai proyeknya itu kita memastikan betul bahwa semua yang terlibat tahu persis visinya, tahu satu page, satu visi bahwa ini ujungnya filmnya akan seperti apa. Kita punya meeting besar dan kita menunjuk satu studio yang kita sebut studio hub.
Jadi dari 420 yang di bawah itu mereka semua akan berpusat komennya tuh ke satu studio, dan saya bekerjanya dengan sangat dekat dengan orang yang di studio hub ini, Mbak Desi gitu. Jadi kita punya sistem komunikasi yang udah kita sepakati juga, preview adegan seperti apa, setiap minggu ada weekly meeting. Jadi Ada dailies ya. ada dailies itu adalah harian. Jadi kita punya shot harian, cek, kemudian dari awal saya udah brief actingnya mau seperti apa, musiknya mau seperti apa, warnanya. Jadi itu dari fase praproduksi semua udah nggak boleh lagi ada salah duga. Jadi semua udah tahu ujungnya filmnya seperti ini, Mas Rian visinya seperti ini. Jadi itu yang kita jagain sepanjang. Dan ini selama 5 proses. tahun. Rian sendiri juga waktu mulai usianya berapa, setelah itu kan 5 tahun kemudian kan. Iya, saya waktu mulai usia 30, sekarang 35. So there's a process of growing up juga Iya, ya betul. dalam membuat film itu. Untuk dari referensi, kalau kita bicara animasi tentu yang paling familiar ya, Iya. siapa sih nggak kenal Disney Iya. gitu, ataupun Pixar. Iya, betul. Dan juga kalau animasi lokal kan tidak semasif inilah. Apa referensinya, dan dalam atau mungkin yang seperti James Cameron, Avatar. Enggak, itu jauh banget Avatar. Enggak, tapi memang kebetulan waktu aku diajak gabung sama Visinema, aku baru saja lulus studi master study aku ambil film dan animation. Itu di mana? Di Rochester Institute of di Technology Inggris? di New York. Oh, di New York. New York, di Rochester, New York upstate. Jadi aku dapat beasiswa ke sana. Nah, pas aku belajar, salah satu yang membuka mataku banget adalah kenapa Disney dan Pixar bisa sebagus itu ya membuatnya. Karena meskipun mereka adalah animation, tapi mereka kan adalah animation film. Jadi proses pengerjaannya tetap membuat film, Mbak, gitu. Jadi pendekatannya tidak membedakan bahwa oh dia kartun bukan film, tetap membuat film. Nah, itu yang mindset itu yang aku bawa ke Visinema, sehingga proses pendevelopan skenario harus cara film, casting director harus film, editor film gitu. Jadi bahkan di film animasi ini yang mungkin agak beda dari film animasi yang lain di Indonesia, kita pakai cinematographer. Kita pakai director of photography, sehingga ada pendekatan sinematik di situ gitu, untuk dalam penceritaan gitu. Jadi referensinya adalah bahwa kita sadar oh selama ini mereka treat tontonan animasi itu bukan hanya tontonan yang sepele gitu ya, dikerjakan dengan artistic approach yang detail gitu. Jadi mungkin kalau referensi satu film tuh nggak ada, tapi lebih kepada pendekatan holistiknya gitu yang saya bawa. Iya, bagi Bintang sendiri apa yang membedakan dari proyek-proyek animasi sebelumnya Bung Jumbo ini, dan juga dari segi stylingnya, karena animasi kan ada beda-beda ya, ada yang istilahnya yang lebih two dimensional, lebih, tapi ini kan menurut saya itu very inilah three dimensional almost gitu. Yang membedakan, kalau aku yang merasa membuat proyek ini beda dari yang lain adalah dari proses kreatifnya sih, lebih ke proses kreatifnya. Aku ngerasain banget karena selama ini aku kan bekerja sebagai animator, kami tuh cuma terima jadi animatiknya, suruh bikin apa ya udah kerjain gitu. Kalau misalnya ini kalau misalnya animator nanya paling cuma dikasih ruang untuk teknisnya aja, nggak dalam bentuk creative call gitu kan. Nah di Jumbo itu kami dikasih ruang untuk speak dalam bentuk creative call juga gitu. Jadi kayak misalnya ada scene di mana ini karakter ini pertama kali muncul gitu kan. Awalnya idenya udah ada di animatika, udah ada di storyboardnya gitu kan. Sederhana banget gitu kan, dan begitu udah kita terjemahkan ke dalam bentuk 3D, ternyata kayak ini tuh kan kita pertama kali ngenalin karakter ini nih gitu kan, kayaknya kurang gong deh. Terus ya udah aku angkat tangan aja gitu. Ian Nggak dimarahin. Ya kenapa Bintang? Silakan. Ini kan kalau ini idenya begini gitu kan. Yang aku tahu dari si karakter ini adalah dia tuh karakter begini. Gimana kalau entrance-nya kita bikin begini aja gitu kan. Itu aku sangat Terus dia bilang, suka. ya nggak Sangat apa-apa. dukung juga kan. Iya, aku ingat waktu itu dia bilang, aku boleh nambahin sugesti nggak? Ya kalau bikin film gue bagus mah nggak apa-apa deh. Gitu. Tapi dari Gitu. derajat kesulitan ya dibanding dengan
bentuk-bentuk animasi lain ini seperti apa? Kalau kesulitan lebih ke ini aja sih, karena sebelumnya kita kan banyaknya kita dapat pekerjaan karena kami saya salah satunya sebelum join Visinema itu kerja di studio yang memang mengerjakan service, tapi skala proyeknya untuk series, untuk serial gitu kan. Jadi banyak dari banyak kompromi-kompromi secara quality karena memang dia series kan dari budget dan waktu pun juga terbatas gitu kan. Kemudian Jumbo masuk. Jumbo boleh 5 tahun. Ya, betul. Kalau 10 Jadi tahun mungkin seperti benar, boleh bebas gitu. Jadi dari yang tadinya kami hanya mungkin sebelumnya mindsetnya adalah quantity over quality, sekarang harus quality yang di up gitu, harus benar-benar oke ini skalanya lebih besar nih, gitu kan. Jadi adaptasi untuk dari yang quantity over quality ke yang quality over quantity itu yang jumpnya lumayan masif sih. Dan gitu. memang dengan 5 tahun berarti kan teman-teman di sini juga menjadi lebih dewasa, lebih naik kelas ya setelah menghasilkan ini. Kita istirahat sebentar ya, kita masih akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama Insight with Desi Anwar. Masih bersama Insight with Desi Anwar, ada kru dari film Jumbo, Rian Adriandi, sutradaranya, dan juga bintang Rizky Utama, animation supervisor film Jumbo. Tadi saya tertarik ya, Rian mengatakan bahwa ketika pertama kali menonton dan merasa bangga, ya, nangis juga enggak? Bukan hanya kita merayakan kehadiran dari film animasi Indonesia yang pertama, tapi semacam istilahnya naik kelas lah dalam industri animasi di Indonesia. Tapi kenapa kira-kira responsnya ya, itu animo masyarakat menontonnya itu tinggi? Apakah karena ini karya anak bangsa atau ceritanya atau relevansinya terhadap kehidupan? Jadi apa sebenarnya membuat orang itu tertarik untuk menonton? Aku cenderung paling percaya terhadap relevansi cerita dan juga ditambah mereka bangga bisa melihat sesuatu seperti ini dibuat di Indonesia gitu. Jadi memang dari awal key message dari film ini memang udah kita desain, film ini kita buat untuk kita, untuk anak-anak kita, dan untuk anak-anak dalam diri kita gitu. Jadi semuanya ini elemennya dari cerita, dari lagu, dari karakter, itu semua harus nge-serve 3 message itu gitu. Dan itu yang menurutku membuat resonansi dari penontonnya tuh dapat. Yang anak-anak yang mungkin selama ini nonton Disney dan Pixar tanpa mungkin dengan terkejut mereka masuk bioskop, oh gambarnya seperti Disney, ngomong bahasa Indonesia gitu. Jadi ini dan sesuatu yang sosoknya mirip mereka gitu ya. Mereka main dengan bahasanya sendiri, sementara yang dewasanya, aku pernah di masa itu, aku pernah main sama teman-temanku gitu. Dan juga karena ini film keluarga ya, jadi punya banyak sekali nilai yang menurutku dekat dengan penonton Indonesia gitu. Oke, tapi film ini tidak akan istilahnya di dunia internasional juga masih bisa diapresiasi kan tentu saja. Karena film ini tidak hanya untuk orang Indonesia kan. Betul, kita mencoba menghadirkan bisa disebut universal truth Mbak gitu, bahwa mau dari manapun kamu, negara manapun kamu pasti punya dreams, kamu punya support system, kamu facing challenges, kamu harus bangun resilience, itu kan ada semua di DON gitu. Bagaimana pentingnya empati kepada orang lain, belajar mendengarkan, terus mendukung orang-orang yang kita pedulikan, itu kan tidak terbatas hanya negara ya, melewati batas geografis dan demografi gitu. Ya, bagi para animator, ini semua animator lokal kan, tidak ada menggunakan dari luar. Kalau studionya semua Indonesia. Semua Indonesia. Nah, tadi disebut bahwa ini juga menjadi suatu kebanggaan, tapi wadah tersendiri ya bagi para animator yang ternyata kan banyak. Saya ingat waktu saya ke New Zealand, tempat ini mereka bikin Lord of the Rings, dan itu banyak sekali talenta
dari Dari Indonesia Indonesia, yang betul. digunakan. Apa maknanya bagi teman-teman di industri animasi dengan kehadiran film Jumbo ini? Eh, tentu harapannya dengan adanya Jumbo itu menjadi apa ya? Selama ini kan ekosistem industri animasi di Indonesia banyaknya itu dikuasai sama studio service, which is kami mengerjakan project dari pemilik IP dan pemilik IP dari luar gitu kan. Belum banyak yang berani untuk IP bisnis gitu kan. Untuk studio-studio animasi itu masih bisa dihitung pakai jari lah untuk beberapa studio yang memiliki IP gitu kan. IP intellectual IP property. intellectual property, betul. Akhirnya harapannya dengan adanya Jumbo, dan Jumbo itu kan ini ya apa namanya, dia karya original, Iya. karya original, dia Bukan bukan adaptasi, dia bener-bener baru gitu yang secara mungkin secara apa namanya, secara hitung-hitungan by the book gitu kan. Ketika film ini belum dibuat pasti banyak banget yang apa, yang udah negative thinking duluan gitu, nggak bakalan mungkin, karena banyak, bahkan kalau nggak salah boleh dikoreksi, Jumbo tuh sempet ada di apa namanya, disaranin untuk bikin series dulu ya. Betul. Iya, karena katanya alasannya supaya biar orang-orang pada tahu dulu, biar dapat dulu exposure-nya gitu kan. Nah, sekarang maksudnya dengan terbukti bahwa Jumbo tuh ternyata sebegitu disayanginya sama penonton Indonesia dan bangsa Indonesia gitu kan. Ya. Harapannya ini menjadi bukti Ini bahwa bisa menjadi ini landasan bisa yang bagus menjadi, ya, betul, untuk industri menjadi animasi dan juga perfilman Perfilman, berskala. Jadi mau diapain ini nanti? Rian, dengan tadi disebut ini bisa merupakan titik balik dari industri animasi, tapi industri sinema Indonesia juga karena Iya. bisa dibawa jadi kelas internasional Betul. ya. Itu satu, kemudian juga mungkin membuka mata kita betapa ada market penonton keluarga yang selama ini sangat haus akan experience nonton bersama. Film yang mereka bisa tonton aman untuk anaknya, aman untuk orang dewasanya gitu. Tapi juga menurutku bagaimana kita mulai bisa mengaplikasikan mindset pengembangan kreativitas dari bisnis IP, intellectual property. Karena kalau saya boleh sebut contoh di luar sana yang banyak sukses seperti Pokemon, Transformers, mereka adalah IP. Mereka bukan hanya dalam satu film lalu selesai. Mereka bisa ke merchandising, mereka Turunannya bisa banyak sekali. banyak sekali sampai ke live experience, musical stage, atau dulu kalau saya milenial Disney on Ice. Iya. Ya, jadi Atau bahkan iya, merchandise, Magmo, Jumbo gitu, stiker. betul. Jadi kita itu juga akan semakin apa ya, menyalakan gairah kreativitas dari industri perfilmannya, industri bisnis retailnya, industri storytellingnya. Jadi semua aspeknya juga akan perlahan-lahan mau meningkatkan value dan quality mereka gitu. Karena misalnya harapan saya Jumbo tuh harus jadi batas bawah. Setelah ini harus makin banyak animasi yang lebih bagus dari Jumbo. Dan itu bisa kita lakukan. Aku yakin bisa. Harus. Aku yakin bisa. Ada industri animasi kita, animator kita banyak jumlahnya. Sangat banyak. Yang sampai ke New Zealand pun Iya. juga banyak kan bikin film Hollywood gitu. Jadi aku merasa yang perlu ada yaitu kesempatannya, wadahnya, dan aku harap ya para pemodal, studio, produser, PH itu juga. Ini menarik ya. Paling tadi kan sempat ada ide untuk bikin seri dulu dan lain, meyakinkan karena kuncinya kan pendanaan, apalagi yang punya bisa nafas panjang lah untuk membiayai selama 5 tahun itu. Susah untuk mendapatkan dukungan seperti itu. Jujur iya. Jadi memang karena yang tadi aku ceritakan bahwa animasi lebih lama, sementara film di Indonesia lebih sering bikin film live action yang mana returnnya lebih cepat sehingga 1 tahun bisa bikin banyak sekali film. Tapi Jumbo ini kenapa berhasil meyakinkan karena dari Visinema Studios, rumah produksinya, kita datang dengan konsep IP tadi, Mbak. Jadi Jumbo itu bukan hanya untuk satu film, tapi kita datang bahwa kita punya roadmap, kita punya plan gitu bahwa untuk 10-15 tahun ke depan Jumbo itu akan menjadi ini. Lalu tujuan kita kan sebenarnya adalah bukan hanya untuk filmnya, tapi bagaimana orang-orang atau Mbak Desi kenal sama Don, kenal sama ruang ceritanya Don, karakter yang lain, dan film adalah gateway pertamanya.
untuk masuk mengenali Memang karakter-karakternya. Gitu. makanya kuncinya kalau kita menonton Disney atau Pixar itu Iya. ya karakternya yang Iya. bisa nanti ada sequelnya, Iya, jadi betul. Transformer Iya. dan bisa ada gamenya juga ya Betul seperti sekali. kita Betul, lihat betul Sonic sekali. dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa sharing ya dalam cost ya untuk memproduksi Iya. sesuatu seperti ini dibandingkan dengan membuat film Oke. action gitu yang mungkin 3 bulan syuting juga selesai. Kalau sebenarnya kalau dibandingkan sama budget film animasi luar negeri, itu kita 10% pun nggak nyampe sebenarnya. 5% pun nggak nyampe. 5% nggak nyampe, jauh sekali gitu. Tapi untuk di scope industri film Indonesia dibandingkan dengan film live action yang orang aktor itu, kita bisa 3 sampai 4 kali lipat lebih besar gitu. Ya, tapi kita harapkan juga dengan adanya IP ini turunannya lebih banyak, Betul. nafasnya lebih panjang, Iya. returnnya kan juga Iya, bisa jauh harapannya seperti itu. lebih besar. Iya. Ya, kita istirahat sebentar, masih ada Baik. satu segmen Siap. lagi, Rian dan Bintang, tetaplah bersama kami, Insight with Desi Anwar, masih akan segera kembali. Anda masih bersama Insight with Desi Anwar, saya ditemani kru dari Film Jumbo, Rian Adriandi selaku sutradara dan juga Bintang Rizky Utama, Animation Supervisor Film Jumbo. Sekarang pada saat kita merekam ini masih main ya, tapi katanya ada rencana mau dibawa ke luar negeri. Iya begitu. Mana saja bisa. Aku belum share. bisa spill negaranya, tapi ada 17 lebih negara yang tertarik untuk turut menayangkan Jumbo di bioskop-bioskop mereka. Gitu. Supaya mereka tertarik itu apa narasi yang diberikan? Mereka Jadi- tahu nggak Indonesia itu di mana? Kadang-kadang mereka where is Tahu, that? tapi itu mereka tahu Indonesia gitu. Bahkan to our surprise kita sangat happy ketika kita kasih lihat trailernya gitu. Mereka justru wow, ini buatan Indonesia gitu. Jadi ada sedihnya sedikit gitu, tapi ternyata bangga juga bahwa mereka ternyata terpukau sama hasilnya. Dan kenapa mereka mau, lagi-lagi bukan hanya soal settingnya di mana, tapi kepada universal truth dari filmnya gitu. Menurut mereka ini sangat universal dan applicable untuk berbagai kultur, karena mendengarkan empati, family values itu juga dipegang di negara-negara yang akan tayang ini. Tapi kita bisa istilahnya memaksimalkan cerita dan budaya Indonesianya Betul. kan. Makanya di situ. kita usahakan tidak dubbing, Mbak. Jadi tetap bahasa Indonesia, kita tambahkan subtitle. Ya, dan orang sekarang juga terbiasa kok baca subtitle. Iya. Walaupun filmnya dalam bahasa Inggris, kadang-kadang subtitlenya juga Iya, bahasa bahasa Inggris Inggris, ya. iya. Nah, nanti ada rencana untuk sequel, prequel, Kita punya maksimalkan karakter ya, Don si ini. IP-nya ini kan memang dirancang untuk lebih evergreen ya, lebih panjang umur, punya nafas panjang gitu. Jadi kita punya roadmap atau beberapa possibility Jumbo ini setelah ini mau apa, tapi kita masih dalam diskusi mana duluan yang menurut kami paling urgent untuk dilakukan gitu. Karena kan kalau sequel pun saya harus mikirin ceritanya dari sekarang, karena kan mudah-mudahan tidak another 5 years, mungkin kalau kita belajar dari evaluasinya mungkin bisa jadi just 4 years, tapi kan tetap harus. Atau mungkin bisa dibantu oleh AI kan nanti dalam pembuatannya, atau Kalau masih di- harus manual gitu Kalau satu. di Jumbo sih kita menghindari generatif AI, kita masih percaya alamiah intelligence dibanding artificial gitu. Tapi saatnya sih menurut kami sekarang yang banyak sekali juga diminta itu adalah merchandise. Iya. Jadi kayaknya paling dekat itu selama filmnya masih ada dan belum dibikin film berikutnya, kita mau kasih boneka, kaos atau segala macam. Nah, Bintang dari segi katanya wah kita harus compete ya kalau kita sudah iya. mau membuat sesuatu yang dengan kualitas internasional itu. Bagaimana profesi animator, bagaimana Bintang memandangnya dan apa kira-kira kita bisa hidup nggak sih dari profesi ini dan kira support system dan ekosistem yang apa yang diperlukan supaya ini betul-betul menjadi suatu profesi yang luar biasa menjanjikan. Ini hidup, Mbak. Maksudnya jangan pas-pasan saja. Oh, saya join industri animasi dari tahun 2014, di mana pada saat itu kita tuh masih masih belum terlalu dikenal siapa sih animator-animator di Indonesia gitu kan. Kemudian ketika ada beberapa tokoh animator yang
pulang dari Amerika kemudian dia ke Indonesia bikin studio baru gitu kan, kemudian dia membawa pahamnya dari luar bahwa oh animasi itu seperti ini dengan pengalamannya dia segala macam gitu kan, dan bahkan relasi-relasinya pun juga akhirnya berani untuk mempercayakan pekerjaan ini ke orang ini karena memang udah ada pengalamannya gitu, kemudian dia menyebarkan nih demand-nya global tuh seperti ini apa segala macam gitu kan, akhirnya dari situ pun mulai berani untuk standarisasi untuk apa namanya untuk salary apa segala macam, akhirnya pun juga sudah mengikuti sana, sebelumnya mungkin masih UMR gitu, kalau sekarang alhamdulillah sudah Layak. mengikuti Iya. udah cukup layak gitu, jadi Harusnya level Disney lah. Iya. mungkin nggak nyampe level Disney banget tapi lumayan ini ya apa namanya Signifikan. Ya, signifikan, lumayan betul. signifikan. Tapi Lumayan jumlahnya signifikan. semakin banyak kan animator talenta Betul, lokal dan alhamdulillah. sudah bisa bersaing karena buktinya ya itu Ya. lebih Benar. banyak dipakai untuk animasi di luar setahu Betul. saya kan. Mm-mm. Ini bisa membuat animator yang selama ini mendapatkan job atau pekerjaan di luar itu balik ke Bisa Indonesia. Bisa jadi Kemarin sekali. kami banyak sekali menerima komentar di sosmed. Terima kasih tim Jumbo. Dulu cita-cita saya menjadi animator sudah saya kubur. Sekarang bisa hidup lagi. Bahkan yang menurut saya paling senang adalah dengan Jumbo katanya sekarang lebih mudah meyakinkan orang tua kalau mau masuk jurusan animasi. Iya. Saya mau jurusan animasi. Bikin Oh apa? jangan nak, Iya. nanti hidup susah. Bikin jumbo. Kita bikin seperti Jumbo. Oh ya, silakan. Boleh. Dan ini Sampai juga, 10 juta ya. dan kita harapkan juga lebih banyak lagi investor ataupun Ya. pendanaan yang ini Betul. feedback dari Visinema itu sendiri. Mereka Ya. sangat happy tentu saja. Oh iya, tentu mereka sangat happy dan mereka berharap ini tidak jadi yang terakhir, bahwa kita harus keep creating, betul. Karena apa ya, supaya semangatnya juga terus ada gitu. Tadi bicara mengenai ekosistem, ya dukungan pemerintah. Saya lihat kan sekarang yang ingin dikembangkan itu creative industry. Creative Ya. industry. Nah ini bisa menjadi salah satu revenue yang menjanjikan, Ya. apalagi kalau nanti sudah ada merchandise, Ya. sudah ada istilahnya juga bisa memajukan industrinya, bukan hanya Ya. teman-teman yang memproduksinya, tapi yang lain-lain, merchandising dan lain sebagainya. Ya. Ini apa yang diharapkan dan bagaimana bisa Kami juga membantu? sangat berterima kasih sekali karena dari promosi Jumbo, dari pengenalan Jumbo kita juga banyak sekali dibantu oleh Kementerian Ekraf. Kemarin Pak Teguh Rifki sudah nonton, Ibu Iren juga sudah nonton gitu. Apa Dan komentarnya? mereka Langsung. sangat bangga dan nggak, Bu Iren terima kasih banget nggak berhenti ngomongin Jumbo gitu. Bahkan kalau teman-teman sudah sempat lihat di beberapa titik itu ada balon 10 meter karakter Jumbo itu dari Ekraf. Jadi kami sangat appreciate sekali. Tapi tentunya untuk menjaga rantai api semangatnya ini terus ada gitu, bahwa kami harap setelah ini siapapun yang membuat animasi dukungannya sama besarnya seperti Jumbo didukung gitu, dikasih kesempatan, dikasih ruang, terus dibimbing lah, dan mungkin juga diangkat gitu para kreator yang membuatnya. Dan mungkin juga dari segi ekosistemnya justru memudahkan ya Ya. dalam menjalankan profesi ini. Ya. Apa kira-kira masih harus dibenahi? Kemampuan bercerita itu harus makin diasah, karena kita jangan sampai kasarnya ya hanya tukang yang tahu cara operasi sistem software tapi tidak tahu why-nya, story-nya apa, karakternya apa, kenapa saya harus buat dia seperti ini. Itu menurutku lebih dalam dan lebih penting. Jadi dan skill bercerita itu kan juga lagi-lagi akan kembali ke pendidikan dan kepada Mungkin juga harus budaya. lebih banyak lagi ya kursus-kursus ataupun ini mata studi ya, program studi di Ya. level universitas Betul. mengenai ini script writing, Ya. animation. Kalau aku boleh saran satu ya, Boleh, boleh. aku tuh berharap banget kita tuh punya era kejayaan perfilman nasional yang sudah lewat sekali dari zaman film Cut Nyak Din, Usmar Ismail, yang mana arsip skripnya sangat sulit sekali didapatkan untuk dijadikan resource belajar. Saya pernah datang ke pusat perfilman Usmar Ismail dan minta izin, dan saya dapat bisa baca skrip filmnya gitu. Saya rasa kalau lebih banyak lagi yang bisa kita akses, kita bisa tahu gitu dari mana, dan kita bisa mempelajari untuk improvement. Iya, Menurutku mungkin ya penting arsipnya banget. juga harus didigitize sekarang karena Betul, aslinya kan betul. pasti sudah ini. Mungkin terakhir Bintang imbauannya atau wishlist apa Nah. khususnya? Oh, banyak Bila- kalau khususnya dia nih. Banyak Nggak nih. sih, kalau aku lebih ke harapannya teman-teman
yang mau berkarya udah nggak takut lagi gitu. Teman-teman yang mau bikin karya, mau bikin intellectual property gitu, udah nggak takut lagi gitu. Kalau teman-teman kalau teman-teman percaya bahwa karya yang kalian punya, karya yang kalian bikin itu punya value, punya nilai, punya sesuatu yang layak buat orang-orang tuh bisa nikmati gitu, go for it. Oke, Gitu sih. go for it. Ya, Go for it. itu deh. Rian, Bintang, terima kasih banyak. Sukses. Kita doakan Terima kasih. supaya Jumbo juga bisa dikenal di Iya. seluruh Amin. Iya. dunia dan juga bisa masuk dari bagian dari film-film animasi yang perlu dan wajib ditonton karena ceritanya bagus. Ada bercandaan Jumbo tuh singkatannya juara umum box office. Oke, Jumbo juara umum box office. Jadi bagi teman-teman yang belum sempat menontonnya, jangan lupa untuk menonton Jumbo. Kita mendukung ya karya yang dilahirkan, diciptakan 100% oleh anak bangsa. Demikian Insight with Desi Anwar kali ini. Jangan lupa Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di YouTube CNN Indonesia. Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa, stay safe. Bye-bye.